Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar suara Radio Pasuruan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sebelum kita ngaji, kita awali dulu dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat nanti menjadikan ilmu yang dapat menambah kita untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kunya salihah wa ala ma nawahu salafus salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Pendengar suara Radio Pasuruan di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dalam kajian kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Syakir dalam tema yaitu Fadilatul Ilmi, keutamaan daripada ilmu. Oleh karena itu marilah kita simak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin, lan riwayataken saking sahabat Abi Dzarrin, annahu satuhune sahabat Abi Dzarrin iku kala dawuh sapa sahabat Abu Dzarrin, dawune kala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzarrin, Abu Dzarrin, la anta ghudwa, yaktine utawi oleh budal isu-isuan sira, fata'allamu mongko ngaji sira, asalnya tata'allamu, fata'allamu mongko ngaji sira baban ing sak bab min kitabillahi ta'ala, saking kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, iku khairun luwe bagus, laka kadwe sira min antusalliya, tinimbang saking yen to nglakoni salat sira mi'ata rakaatin ing 100 rakaat. Di suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdawuh kepada sahabat Abi Dzarrin, wahai Abu Dzarrin, andaikan kamu berangkat pagi-pagi untuk mengaji ilmu Allah satu bab saja, maka khairul laka min antusalliya mi'ata rakaat. Demikian itu lebih baik daripada kamu melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. Ini keutamaan daripada ilmu. Wala anta dualan yaktine utawi oleh budal isu-isuan sira
fata'allam mongko ngaji sira babat ing sak bab minal ilmi saking ilmu amila padha nglakoni umila minal ilmi saking ilmu umila kang den lakoni apa bi ilmu awalam yukmal utawa den lakoni apa ilmu iku khairun luwih bagus laka kadhe sira min antusalliya tinimbang saking nglakoni salat sira al-farqatin ing 1000 rakaat. Juga Nabi kita Muhammad SAW dawuh kepada sahabat Abi Dzar, wahai Abu Dzar, andaikan kamu pergi pagi-pagi, kemudian kamu mengaji satu bab saja daripada ilmu, baik ilmu itu dijalani atau tidak, maka khairun laka min antusalliya al-farqatin, maka hal itu lebih baik bagimu daripada sholat sunat 1000 rakaat. Oleh karena itu sangat untung sekali kita oleh Allah Subhanahu wa taala setiap pagi istiqomah mengaji kepada para kiai di program Lentera Hati ini, bukan hanya satu bab tapi beberapa bab. Oleh karena itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena para pendengar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin daripada pekerjaan. Oleh karena itu barang siapa bekerja tanpa ilmu, baik bekerja urusan dunia atau bekerja urusan akhirat, sholat misalnya, bighairi ilmin, tanpa mengerti cara-caranya, tanpa mengerti teorinya, maka amalan-amalan yang kita lakukan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang didawuhkan oleh Kiai Syair, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa beramal sholat misalnya, atau puasa, atau zakat, dan amal-amal yang lain, namun bighairi ilmin, tidak disertai ilmu, tidak mengerti cara-caranya amal itu, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting sekali kita mencari ilmu. Bahkan hukum daripada mencari ilmu ini wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu adalah wajib bagi orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Ilmu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ilmu hal. Artinya, kalau kita diwajibkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ngerti ilmunya sholat. Kalau kita diwajibkan puasa, harus mengerti ilmunya puasa. Maka wajib ngaji ilmunya puasa, wajib ngaji ilmunya sholat. Kalau kita melaksanakan haji, juga wajib mengaji ilmunya haji, ilmu manasik. Dan andaikan kita tidak ngaji, kita dosa. Bahkan ibadah kita, sholat kita, haji kita,
zakat kita, apapun yang kita lakukan tanpa ilmu, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya itu sendiri, belajarnya itu sendiri sudah wajib. Andai kata kita ada ngaji, kita akan melaksanakan haji, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa. Kok tidak ngaji, kok tidak ngerti, kok tidak ngaji, tidak belajar, maka kita dosa. Hukumnya mencari ilmu adalah wajib. Oleh karena itu ada cerita Bismillahirrahmanirrahim. Khukiyah dan riwayatakan dan ceritakan apa annan nabiyya setune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku jaa teka sapa kanjeng Nabi ila babil masjid maring lawangi masjid. Diceritakan bahwa suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke masjid. Begitu datang ke pintu masjid, faro'a mongko ningali sapa kanjeng Nabi asyaitona ing setan inda babi ono sandingi lawang masjid. Setelah kanjeng Nabi datang ke masjid, dekat sama pintu masjid, maka Nabi melihat setan di pintu masjid itu. Oleh karena itu faqala mongko dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawune ya iblis suhe iblis, ma tasna'u ma ing apa tasna'u agawe sira una ing dalem iki panggonan. Hei iblis, kamu kok di sini, kok di pintu masjid, kok tidak masuk? Apa yang kamu lakukan? Di sini apa yang kamu perbuat? Tanya Nabi bertanya kepada iblis. Faqala mengkon jawab sapa asyaitan setan. Jawab ngene, uridu ngarepaken ingsun an adkhula ing yen to mlebu ingsun al masjida ing masjid. Wa afsada lan ing yen to ngrusak ingsun salata hadzal musalli ing salate ikilah wong kang salat. Begini kanjeng Nabi, sebetulnya saya ini mau masuk ke masjid untuk mengganggu, untuk merusak orang yang sholat di masjid itu. Kata jawabnya iblis, walakin lan tetapi nih, akhafu wedi ingsun min hadzal rajuli saking ikilah wong lanang anna imi kang turu. Namun saya tidak jadi masuk berdiam di pintu masjid ini karena saya takut ada seorang laki-laki yang tidur. Ada seorang laki-laki yang tidur. Kemudian summa qala maka kari-kari dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawuh ya iblis suhe iblis, lima krono apa lam takhaf ora wedi sira minal musalli saking kang salat wa huwa hale utai musalli iku fil ibadat ing dalem ibadah wal munajati lan munajat ma'a rabbi sartane pangerane musalli wa takhafu tapi wedi sira minan naimi saking wong kang turu wa huwa utawi hale utawi naim hate hale utawi kang turu iku fil ghaflat ing dalam keadaan lali. Kemudian kanjeng Nabi bertanya pada iblis, wahai iblis, ini kok model yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak takut kepada orang yang sedang sholat? Bahkan orang itu melaksanakan ibadah munajat kepada Allah. Tapi kamu takut pada orang yang tidur. Orang yang sedang lalai itu yang kamu takuti. Orang yang sedang ibadah, yang sedang sholat, kamu tidak takut. Tapi orang yang tidur, kamu takut. Ini kan mengherankan iblis, katanya kanjeng Nabi. Kemudian olah ngucap sapa asyaiton setan menjawab, al-musalli jahilun. Al-musalli utai wong kang salat iku jahilun bodoh. Wa ifsaduhu utai ngerusak ing jahil wong kang bodoh iku ashalu gampang.
luwe gampang. Walakinin naimu lan tetapi wong kang turu iku alimun wong kang alim. Kemudian idza aghwaitu tetkalane nyasaraken ingsun al musalliya wong ka salat wa afsatu lan ngrusak ingsun salatahu ing salate musalli akhafu moko kuatir ingsun min yaqadati saking tangine wong sing alim wa israhi lan oleh bagusani kena kang alim ajalan apawan agi-agi. Kemudian setan menjawab pada Kanjeng Nabi begini, orang yang sekarang sedang ibadah, sedang sholat, sedang munajat, itu orang jahil, orang bodoh Kanjeng Nabi. Untuk merusak, untuk mengganggu orang itu mudah Kanjeng Nabi. Namun di sebelahnya orang yang sholat, yang yang ibadah itu orang yang sedang tidur, tapi orang yang sedang tidur dalam keadaan alim, dalam keadaan ngerti atas agama. Kemudian andaikan saya mengganggu sholatnya orang yang sholat yang bodoh itu, dan saya rusak sholatnya orang yang bodoh itu, akhafu min yaqadatihi wa isra'i. Saya khawatir orang yang alim yang sedang tidur itu bangun Kanjeng Nabi. Kemudian membetulkan, memberi petunjuk kepada orang yang bodoh itu. Itu yang saya khawatirkan. Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya seorang yang alim, yang ngerti agama, maka lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh, walaupun melakukan sholat, walaupun melakukan puasa dan sebagainya, kalau tidak mengerti ilmunya, maka mudah diganggu oleh setan, mudah dibujui oleh setan. Boleh jadi setan bilang, saya terima sholatmu, sudah saya terima puasamu, inna sayalah Tuhanku. Bisa begitu dan bisa ikuti. Ini kalau dalam keadaan jahil. Oleh karena itu ilmu penting, ilmu itu utama, lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat, mencari ilmu lebih afdol, lebih baik, lebih utama daripada sholat 1000 rakaat atau 100 rakaat. Oleh karena itu sangat bahagia, sangat untung sekali bagi para pendengar suara Lentera Hati di mana saja berada. Setiap pagi kita menimba ilmu, setiap pagi kita mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Oleh karena itu mudah-mudahan ilmu yang kita dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menselamatkan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pendengar, sedikit ilmu, sedikit pengajian yang dapat kita sajikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik, terima kasih Kiai.